Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usidi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah singkat siang ini berjudul mengakhlakkan cara pandang positif. Hadirin, di sebuah kampung terdapat seorang kakek yang memiliki pohon pepaya di belakang rumahnya. Tanpa sengaja sang kakek itu mendapati 2 buah pepaya miliknya telah matang. Karena hari sudah sore, sang kakek itu berencana memetik 2 buah pepaya itu esok hari. Namun tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya telah hilang. Kakek itu sedih sekali, hingga istri sang kakek itu merasa keheranan. Masa hanya 1 buah pepaya hilang saja kok sampai sedemikian sedihnya toh Pak, kata sang istri. Hadirin, kakek itu kemudian menjawab, bukan karena pepaya yang hilang yang aku sedihkan. Jawab sang kakek, aku kepikiran betapa sulitnya pencuri itu mengambil 1 buah pepaya milik kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang lain. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk memetik 1 buah pepaya yang sudah matang. Dari kejadian itu, Bu, kata sang kakek kepada istrinya, saya akan mengambil tangga dan akan saya taruh di bawah pohon pepaya itu. Mudah-mudahan maling itu datang lagi malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mencuri pepaya yang satunya itu. Hadirin rahimakumullah. Namun saat pagi kembali hadir, kakek itu mendapati 1 buah pepaya yang matang masih tinggal di pohonnya. Tangganya pun tetap dalam posisi tanpa bergeser sedikit pun. Sang kakek mencoba bersabar dan berharap semoga pencuri itu akan muncul lagi di malam nanti. Namun di pagi berikutnya tetap saja
buah pepaya itu masih utuh di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek tiba-tiba kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat kisah, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dirinya lah yang telah mencuri 1 buah pepaya yang telah matang milik sang kakek. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya, kata sang tamu, di malam berikutnya saya itu ingin mencuri buah pepaya yang masih tersisa 1 di pohon. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya sadar. Dan sejak saat itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu saya datang ke sini untuk mengembalikan buah pepaya milik Anda, wahai kakek. Dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan 10 durian besar yang baru saya beli di pasar untuk sang kakek. Hadirin rahimakumullah. Kisah ini terlihat sebagai kasus yang mungkin tidak istimewa. Tetapi di balik kisah itu terdapat pelajaran penting untuk kita tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Hadirin, mampukah kita tetap bersikap positif saat kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas seperti kakek tadi? Hadirin, dapatkah kita melupakan sakitnya suatu musibah yang pernah menghampiri hidup kita? Itu tidak gampang. Kebanyakan dari kita pasti belum bisa, karena kecenderungan kita dalam mencinta lupa bahwa apa yang disenanginya itu adalah titipan semata yang setiap saat bisa diambil kapan saja. Hadirin, Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih terhadap Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada hartanya. Quran surat Al-Adiyat 6-8. Hadirin, atau barangkali ada di antara kita yang telah mampu bersikap positif di saat didera musibah. Namun bisa jadi itu hanya sementara. Hari ini kita mungkin bisa tabah mengikhlaskannya. Namun esok hari belum tentu bisa begitu. Karena suasana hati yang tidak menentu. Jika demikian, berarti cara pandang positif dalam diri kita itu belum menjadi akhlak kita. Karena sesuatu dikatakan sudah mengakhlak di dalam diri kita, manakala itu telah mendarah daging, di mana geraknya bersifat substantif, tidak insidental. Ia akan berpikir dan bertindak positif kapanpun, dimanapun, sendirian atau bersama siapapun. Karena itu, hadirin, orang-orang yang telah memiliki cara pandang positif terhadap siapapun dan apapun sebagai akhlaknya, orang itu tidak akan
berbicara secara sembarangan. Orang yang punya pikiran positif dan pikiran positif itu sebagai akhlaknya, berarti ia telah memetik buah dari pohon keimanan dan keberislaman yang sempurna. Karena akhlak untuk selalu berpikir positif itu tidak dapat dibangun kecuali diri kita memiliki akidah, memiliki keyakinan, dan memiliki sikap pasrah total kepada Allah, sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, orang yang selalu berpikir positif dan berpikir positif itu sudah menjadi akhlak dalam diri orang itu, maka ia pasti tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata negatif seperti sial, apes, celaka, bencana, hancur bubur dan lain sebagainya. Karena orang itu memiliki positive thinking dan mampu melihat hikmah di balik sebuah peristiwa, kejadian, musibah atau bencana apapun. Sehingga pikiran dan perasaannya selalu mendisposisikan untuk berucap dan bertindak mulia. Karena yakin orang yang memiliki positive thinking dan positive thinking itu menjadi akhlak dalam dirinya, itu yakin bahwa Allah menciptakan dan menimpakan sesuatu itu tidak akan mungkin sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini atau menimpakan itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Quran surat Ali Imran 191. Hadirin, ucapan kita kadang-kadang keluar kata-kata sial, apes, celaka, bencana, serta berprasangka buruk kita kepada Allah. Itu merupakan ekspresi bahwa diri kita itu tidak mampu melihat sisi baik dari setiap ciptaan Allah. Orang yang memiliki cara pandang positif sebagai akhlaknya, pasti ia akan selalu melihat pelita dalam kegelapan, tidak pernah putus asa, bahkan selalu memiliki harapan ketika berada dalam bencana dan kebangkrutan. Sehingga mereka itulah orang-orang yang bisa jadi dalam hidupnya pernah jatuh 10 kali, namun tetap mampu bangkit belasan kali. Hadirin rahimakumullah, itulah kehebatan orang-orang yang memiliki akhlak, cara berpandangan positif terhadap apapun. Semoga kita mampu belajar untuk bisa memiliki akhlak, cara berpikir positif. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir,
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.